Selamat datang kembali di pembahasan kita kali ini Anda sekalian. Kita mau gali lebih dalam nih, dari bab 3 buku The First Minute karya Chris Fanning. Iya, betul. Fokusnya di ringkasan terstruktur ya. Tepat. Misi kita hari ini tuh membedah gimana caranya Anda bisa bikin ringkasan pembuka percakapan kerja yang efektif. Penting banget ini. Apalagi kalau topiknya agak rumit gitu ya. Iya, biar langsung ke intinya, terus hasilnya juga lebih cepat kelihatan. Nah, kita akan pakai metode kunci yang namanya GPS, Goal, Problem, Solution. Goal Problem Solution. Ini katanya bisa bantu kita hindari jebakan komunikasi yang ya sering banget terjadi. Betul. Karena kemampuan meringkas di awal itu seringkali jadi pembeda loh di lingkungan kerja yang serba cepat kayak sekarang. Setuju. Tanpa itu bisa gampang salah paham atau diskusinya jadi ngalor ngidul ya. Iya, potensinya besar. Makanya pendekatan terstruktur seperti GPS ini punya nilai lebih. Apalagi kalau Anda misalnya sering dapat info kompleks atau perlu siap-siap buat rapat penting. Jadi bukan sekedar meringkas asal gitu ya? Bukan. Ini lebih kayak menyusun semacam peta percakapan. Biar semua orang langsung fokus ke tujuan sama langkah berikutnya apa. Oke. Menarik. Mari kita bongkar lebih dalam lagi. Nah, satu masalah yang diangkat di bab 3 ini kan banyak yang bilang ringkas dong. Tapi jarang banget yang kasih tahu caranya gimana persisnya. Itu dia. Seringnya cuma disuruh tapi nggak dikasih alatnya ya. Nah, buku ini nawarin resep praktis. Metode tujuan masalah solusi atau GPS tadi. Gampangnya gini, tujuan, goal, itu ya hasil akhir spesifik yang Anda mau capai. Oke, hasil akhir. Terus masalah, problem, itu hambatan konkret yang menghalangi tujuan itu tercapai. Hambatannya ya. Dan solusi itu langkah konkret berikutnya yang diusulkan, apa yang perlu dilakuin buat atasin masalah itu. Langkah selanjutnya. Sip. Yang keren, ringkasan GPS ini dirancang biar bisa, disampaikan dalam kurang dari 45 detik. Wah, cepet juga ya, 45 detik. Iya, tapi ini setelah framing awal sekitar 15 detik. Maksudnya, Anda kasih konteks dulu sedikit, kenapa obrolan ini penting, baru deh masuk ke GPS-nya. Masuk akal, jadi nggak ujuk-ujuk GPS gitu ya? Nah, struktur GPS ini efektif banget karena langsung nyerang beberapa penyakit komunikasi yang udah kronis. Penyakit komunikasi, apa aja tuh? Pertama, yaitu orang sering langsung loncat ke detail teknis, padahal gambaran besarnya belum dikasih. Bikin bingung kan? Oh iya, sering banget kayak gitu. Kedua, diskusi jadi nggak fokus, melenceng kemana-mana. Ketiga, kelamaan ngomongin sejarah masalahnya atau latar belakangnya, bukannya mikirin maju ke depan gimana. Jadi buang-buang waktu ya? Iya. Nah, metode GPS ini secara desain itu maksa percakapan buat gerak ke arah tindakan. Jadi dinamikanya berubah. Bukan cuma laporin masalah, tapi ayo cari solusi bareng. Kedengarannya bagus nih, kalau kita udah punya solusi di tangan. Tapi kan seringnya kita justru ngobrol karena ya kita buntu atau butuh masukan orang lain. Gimana tuh? Nah, itu pertanyaan bagus. Buku ini nyaranin, bahkan pas Anda belum punya solusi pasti nih, lebih baik ajukan beberapa ide awal atau mungkin opsi gitu pas minta bantuan. Oh, jadi nggak datang dengan tangan kosong gitu ya? Betul, ini secara psikologis mengubah posisi Anda loh. Anda nggak kelihatan cuma bawa masalah, tapi Anda kelihatan proaktif. Udah mikir gitu, minta nasihat ahli buat evaluasi beberapa kemungkinan. Jadi ini soal framing juga ya, cara kita nunjukin diri pas minta tolong. Oke. Contoh ringkasan soal Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS di buku ini juga keren banget sih. Iya, yang itu ya. Kurang lebih kan, kita mau bangun lab science di luar angkasa, itu tujuan. Tapi kesananya susah dan berbahaya, itu masalah. Jadi perlu duit banyak buat masihin ilmuwan selamat, itu solusi. Nah, itu dia. Ini bener-bener nunjukin gimana proyek super kompleks aja bisa diringkas intinya pakai GPS. Contoh ISS itu kuat banget. Karena nunjukin kenapa orang sering kesulitan meringkas hal kompleks. Bab 3 itu ngidentifikasi beberapa akar masalahnya. Apa aja tuh biasanya? Salah inti yang sebenarnya perlu dipecahin. Kesalahan lain, nyoba masukin beberapa masalah beda dalam satu ringkasan. Wah, jadi makin ruwet dong ya. Iya. Makanya saran kuncinya, Fanning, satu ringkasan GPS untuk satu masalah inti. Kalau ada masalah lain, ya yang akar penyebabnya beda, bikin aja GPS terpisah. Oke, satu masalah inti per GPS, itu kuncinya. Dan soal komponen solusi tadi, penekanan ke langkah selanjutnya ini penting banget rasanya. Saya suka kutipan Dennis Waitley di bab ini.
Jangan terpaku sama apa yang salah. Fokus aja ke apa yang harus dilakuin selanjutnya. Nah, itu dia. Bener banget. Ini kayaknya bisa ngubah suasana obrolan jadi lebih positif, lebih konstruktif gitu ya. Kayak contoh laporan insiden pabrik di buku itu kan. Iya, yang mesin macet itu ya. Betul. Daripada jelasin kronologis panjang lebar mesinnya kenapa macet, versi GPS langsung aja ke tindakan perbaikannya, yang udah atau yang akan dilakuin. Jauh lebih to the point. Tepat sekali. Versi GPS itu langsung ngarahin energi sama perhatian ke, oke, apa yang bisa kita lakuin sekarang atau nanti, bukan malah kejebak analisis, kemarin kenapa ya? Benar-benar. Dalam konteks kerja, efisiensi fokus kayak gini, wah berharga banget. Hemat waktu, hemat energi mental, semua orang yang terlibat. Jadi kalau kita simpulin nih, metode GPS, tujuan, masalah, solusi, dari bab 3, The First Minute ini kayak semacam pisau Swiss Army buat komunikasi kerja ya. Bisa dibilang gitu. Alat praktis. Alat praktis buat bikin ringkasan yang jelas, super singkat kurang dari semenit tadi, dan yang paling penting, dorong tindakan. Bahkan buat isu yang paling rumit sekalipun. Betul. Manfaat langsung buat Anda nih, ya jelas hemat waktu, ngurangin potensi salah komunikasi, dan ningkatin dampak komunikasi Anda secara keseluruhan. Dan ini kan pas banget ya sama kebutuhan Anda sebagai pembelajar yang pengen cepat tangkap info penting dan kerja lebih efektif. Iya, betul. Sebagai penutup, mungkin ada baiknya Anda coba pikirkan ini deh. Coba ambil satu percakapan kerja yang lumayan kompleks yang perlu Anda lakukan dalam waktu dekat. Oke, satu percakapan ya. Terus coba gimana Anda bisa rumusin pakai struktur, tujuan, masalah, solusi ini. Biar dalam 1 menit, fokusnya langsung ke langkah konkret berikutnya, bukan cuma muter-muter di deskripsi masalahnya aja. Latihan yang menarik. Iya, latihan ini bisa jadi mencerahkan banget loh. Coba aja.